Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, kita tahu ya perilaku buzzer RP ini selalu mencoba memecah belah umat yang ada di Indonesia. Dan tidak jarang justru seringkali memojokkan umat Islam. Nah, kali ini di akun Twitternya Eko Kuntadi, dia juga melakukan sesuatu yang super error. Jadi dia menayangkan sebuah foto di mana di situ ya gambarnya bisa dilihat di sini. Sini kan digambarkan ada seorang laki-laki dengan baju ala Taliban, ya, baju gamis yang sebetulnya bukan baju Taliban, itu baju umat Islam yang banyak dipakai di kawasan Timur Tengah dan juga di Indonesia. Saya juga punya baju itu. Pak Jokowi juga pernah pakai baju itu. Bahkan cucunya juga pakai baju itu. Nah, ini yang kemudian sering dijadikan olok-olok oleh para buzzer. Tapi kali ini okannya sudah benar-benar kelewat batas. Seorang laki-laki yang dianggap sebagai seorang Taliban kemudian memegang sebuah rantai yang kemudian di situ terlihat rantai itu dalam bentuk borgol, memborgol seorang perempuan berada di belakangnya. Sudah kebayangkan bagaimana citranya? Eko Kuntadi sedang menunjukkan kembali bahwa perilaku Taliban yang dianggap biadab, bahkan bahasanya di sini rasanya susah mencari perilaku yang lebih biadab dari ini. Jelas kan, dia mempersepsikan Taliban orang-orang yang sangat merendahkan harkat martabat perempuan. Padahal Taliban hari ini kita lihat itu berbeda. Itu tidak seperti yang digambarkan oleh para buzzer. Nah, yang lebih konyol lagi, foto itu sebenarnya sudah diketahui bukan foto orang Taliban yang sedang memegang rantai borgol perempuan yang ada di belakangnya. Tapi itu sebuah adegan teatrikal. Gila nggak sih gitu? Main comot gambar yang dia tidak tahu persisnya seperti apa. Kemudian dia klaim. Ini ada penjelasan dari @za_effendi. Kita tahu siapa yang biadab dengan posting foto aksi teatrikal aktivis Kurdistan. Jadi ini aktivis Kurdistan yang sedang mengecam situasi di Irak. Bahkan pengambilan fotonya pun ada di London. Di Trafalgar Square, London. Tanggal 14 Oktober 2014. Kemudian dia spin framing ini dengan situasi di Afghanistan hari ini. Jadi jelas-jelas ini out of context. Jadi kalau si Eko itu bilang rasanya susah mencari perilaku yang lebih biadab dari ini, maka kita bisa mengatakan bahwa apa yang sedang dilakukan oleh Eko Kuntadi dengan memposting ini justru perilaku yang lebih biadab, jauh lebih biadab. Karena dia sudah memfitnah. Kalau yang disampaikan Za_effendi ini benar, maka betul-betul perilaku Eko Kuntadi ini sudah tidak bisa ditolerir. Sebenarnya juga apa urusan Afghanistan dengan Anda gitu? Anda ini selalu menghubung-hubungkan kondisi di negara orang lain dengan di sini. Yang jelas-jelas itu tidak relevan. Kalau Anda anggap orang-orang di Indonesia yang berbaju seperti orang Afghanistan, seperti orang Taliban, ya bukan seperti orang Afghanistan saja. Bukan seperti orang Taliban saja. Seperti orang Arab. Kalau Anda pernah ke Mekah dan ke Madinah, ya mayoritas pakai baju begitu. Kalau Anda mengaku Muslim, Anda mengerti harusnya. Ini ujaran-ujaran yang disampaikan oleh Eko Kuntadi ini betul-betul membodohi umat. Berusaha memecah belah umat yang ada di Indonesia. Dengan mengaitkan situasi di Afghanistan dengan situasi di Indonesia. Kalau bicara pengaruh tentu ada. Tapi jelas tidak sesimpel itu Eko Kuntadi. Dan postingan yang lebih makjil lagi ada nih di respon postingan Eko Kuntadi itu sendiri ya. Ini dari KH Harun Masiku, @Menteri Humor RI. Dia memposting sebuah foto mantan istrinya Eko Kuntadi yang sudah hidup berbahagia dengan suami yang baru. Jadi tulisannya, kami bahagia tanpa Papa Eko. Jadi makjil banget ya. Inilah kehati-hatian kita selalu menunjuk. Karena 3 jari di saat yang sama menunjuk ke dirinya sendiri. Itu yang terjadi dengan Eko Kuntadi dan kawan-kawannya. Denny Siregar, Ade Armando, Abu Janda. Nampaknya langkah gerak mereka sedikit lagi mereka akan terpelanting atau malah jatuh ke jurang. Hati-hati.